Hari-harinya saya tuh jadi ibu rumah tangga yang kebetulan ingin usaha. Jadi saya membuat terpikiran tuh buat olahan labu. Ya banyak olahan labu yang saya buat sambil mengurus anak saya yang 2. Karena kan jarang kan pepaya ini dijadikan keripik. Kalau di sini belum, saya rasa belum ada kayaknya. Binjai, Sumatera Utara adalah kota multi-etnis. Kemajemukan menjadikannya kaya akan budaya dan juga kuliner. Kota rambutan yang dekat dari Medan ini juga menawarkan pengalaman wisata kuliner bagi pengunjung. Meramaikan dunia kuliner Binjai, ibu rumah tangga di kota Binjai juga tak mau tinggal diam. Dari tangan ulet dan tekad bulat untuk memajukan ekonomi keluarga, mereka berdaya lewat usaha mikro makanan ringan yang dapat menjadi oleh-oleh kota Binjai. Nama saya Khairina Lubis. Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha olahan labu. Bisa dikenalkan itu cemilan labu Faki. Hari-harinya saya tuh jadi ibu rumah tangga yang kebetulan ingin usaha. Jadi saya membuat terpikiran tuh buat olahan labu. Jadi pertama saya saya tuh bermacam-macam. Kemudian saya fokuskan satu yaitu olahan labu. Kan sambil bisa ngurus anak saya 2, bisa sambil ngurus anak kan. Bisa saya membuat olahan labu itu seperti dodol labu, seperti kerupuk labu, dan ada juga beteng-beteng labu. Ya banyak olahan labu yang saya buat sambil mengurus anak saya yang 2. Rina sempat menjadi guru bimbingan dan penyuluhan di sekolah swasta. Namun karena kesibukannya yang menyita waktu, Rina lebih memilih untuk membesarkan anak-anaknya. Usaha olahan labu buatannya pun dinamai sesuai dengan putra bungsunya, Fakih, yang kini telah tiada. Karena kebetulan anak saya 3. Kemudian di situ kan Fakih ini Fakih ini anak yang anak yang ketiga ini saya pikir bonus. Memang dari dulu saya pengen anak 2. Cuma dikasih Allah itu saya 3. Jadi saya dikasih bonus. Jadi ketika orang nanya itu, iya ini anak saya bonus. Ternyata ucapan itulah doa kan. Jadi saya hamil anak pertama kedua tuh banyak kali kendalanya. Yang badan saya bengkak, yang ini tuh hamil dia saya kuat. Jadi perempuan jadi kodratnya lah. Saya rasa walaupun dia mau kerja, mau berkarir seperti manapun, tetap yang keluarga itu yang utama. Mau berkarirnya tinggi semanapun, tetap keluarga yang utama. Awalnya sepele, Kak. Sepelenya saya bilang pertama karena anak saya nomor 2 suka makan. Kemudian saya buat sedikit pertama double. Rupanya anak saya kedua suka dengan labu, dodol labunya. Jadi kenapa nggak saya jual gitu. Kebetulan kan yang saya buat dodol labu ini beda sama yang lain, teksturnya itu beda.
Jadi saya berpikiran pertama olahan labu tuh dodol. Jadi buat usaha menambah cuan. Itu kan, tapi tetap mengurus mereka. Karena itu dulu saya tuh seorang guru. Kalau guru saya pergi meninggalkan mereka. Jadi saya berpikirlah buat usaha sendiri di rumah. Pertama, memang saya suka labu, karena disuka, dan kemudian saya lihat apa yang belum ada di pasaran. Seperti ubi itu udah banyak, ya kan. Labu saya lihat ke pajak itu udah cukup banyak di pasaran, tapi kenapa nggak ada di toko-toko olahan labu? Kayak olahan nangka itu ada gitu, salak ada, labu kok nggak ada gitu. Jadi kebetulan kan mama juga punya resep labu dodol labu tadi gitu. Jadi cobalah kita buat olahan labu. Peminatnya cukup banyak, pemasarannya masih tetap sederhana pemasarannya, masih online dan di bazar-bazar. Bermodal resep otentik dari sang ibu, Rina membulatkan tekad memulai usaha rumahannya. Mental pengusahanya pun ditempa dari saat ia bergabung bersama perempuan-perempuan tangguh lainnya yang bersatu di sebuah wadah bernama KPMA atau Kelompok Peduli Masyarakat di bawah Forum Puspa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya percaya diri itu sejak bergabung sama kelompok KPMA, Kelompok Kepedulian Masyarakat. Saya bergabungkan dan di situ peminatnya lumayan gitu. Jadi saya makin pede untuk menjualnya itu tahap tingkat yang lebih besar. Maka disitulah saya masukkan ke online. Ini saya mau bergabung sama toko-toko roti karena udah dapat izin halalnya, izin usahanya kan. Jadi saya mulai situ. UKM itu kan di bawah naungan Bunda Tati. Jadi saya bergabung sama beliau. Nah, di situ kami semua direkrut yang ibu-ibu rumah tangga yang mau berusaha. Di situ kan. Nah, jadi kami sama-sama memberikan masukan dalam olahan-olahan kami, dan di situ dia wadah tempat kita ibu rumah tangga yang ingin berjualan. Pokoknya di situ rangkap yang banyak gitu. Jadi kan dia menampung semua. Ayo ibu yang mau bangkit, mau apa, ayo gabung sama saya gitu. Saya kasih nih wadahnya, nanti kita sama-sama untuk memajukannya. Ada manfaatnya. Pertama, saya orang yang malu untuk berjualan. Oh iya? Iya, pertama saya malu. Saya lebih suka di balik layar. Kan? Tapi kalau misalnya saya tampil apa gitu saya mau, tapi kalau untuk jualan saya kurang pede. Kan? Di situ saya gabung. Hari pertama saya jualan di situ saya diam. Dan jualan saya nggak laku. Karena saya diam. Baru kemudian saya lihat teman-teman tadi ya kan, semua ada yang bilang jualan-jualan mereka, ada yang stek gandul gitu kan. Ada yang menjual semua dagangannya dengan bilang usahanya. Jadi saya terakhir hari keduanya berikutnya ya udah saya juga ikut gitu. Jadi saya terpancing dengan mereka. Jadi saya sampai kemarin pun saya berani jadinya menjualkan jualan saya. Jadi saya bilang kepedean saya lebih muncul lagi. Walaupun sudah muncul di bidang usaha saya nggak pede. Tapi setelah bergabung saya jadi lebih pede. Saya pinginnya sih olahan labu ini pingin keluar, jangan di Binjai aja. Jadi rencananya masih saya rancang masuk dulu ke bakery. Udah dapat surat izinnya masuk ke bakery. Dari situ nanti kebetulan ada yang di Medan gitu kan, ada juga kemarin tuh dari pelatihan kenalan, dia juga punya usaha gitu kan, bisa dititip di sana. Jadi ini masih ranahnya kecil saya rasa karena dari kenalan-kenalan. Berdaya untuk keluarga sama seperti Rina dengan dodol labunya.
Isma Yufinda, seorang ibu rumah tangga di Binjai Timur ini memulai usaha rumahannya dengan bermodalkan pepaya mentah yang dijadikan keripik pepaya bercita rasa gurih. Perkenalkan, nama saya Isma Yufinda, saya pengusaha dari UKM KPMA. Usaha saya pembuatan stik gandul. Stik gandul itu bahasa Jawa, kalau kami bilang pepaya atau beti. Beti, pepaya, sama lah itu Kak. Stik itu kayak mana ya, karena panjang-panjang dia bentuknya, jadi dibilang stik gitu aja, keluar aja namanya stik gandul gitu. Spontan aja namanya. Ya seperti biasa, ibu rumah tangga biasa, ngurus rumah. Dari dulu memang saya sih nggak bisa diam, ada aja kerjaannya, cari upahan gitu-gitulah, cari upahan. Ini kan ada pembuatan sangkar burung kan, cari upahan ngerot lidi, ngisi sangkar. Ada aja lah, gitu-gitu aja lah. Tapi selama udah ikut UKM ini ya fokusnya ke sini aja. Masih sekitar online aja Kak, sekitar Medan, reseller lah ngambil. Ada reseller ngambil yang dari UKM Medan, ada juga reseller ngambil untuk dijual balik. Seputar-seputar gini Medan Binjai aja Kak. Buah pepaya mentah biasanya dapat dijadikan sayur. Isma memilih menjadikannya keripik tipis agar berbeda dari cemilan lainnya. Dari ide sederhana, Isma mampu menciptakan olahan yang diterima pasar. Jadi supaya lain aja daripada yang lain gitu. Satu pouchnya 100 gram 10.000. Masalah nggak mau diamnya ya karena mau bantu perekonomian keluarga, itu ajanya Mbak. Gini Kak, mulanya saya kan jualan online kan. Jualan online itu bukan stik gandul, mulanya keripik kentang. Kayak keripik kentang Mustafa itu. Tapi saya beri nama snack Zahra, keripik Zahra karena nama anak saya. Terus saya jual online. Namanya jual online kan kadang ada sepinya. Nyari variannya aja supaya jangan bosan konsumen kan. Jadi saya coba-coba lah buat keripik gandul ini. Pas saya lagi pelatihan di Kardopa, pelatihan UKM, saya bawa sampelnya, rupanya banyak yang ngasih respon bagus. Ya udah namanya di situ dibuat stik gandul, semuanya di situlah jadinya. Rupanya lama-lama jadi best sellernya pula di UKM, banyak yang suka kan. Gampang-gampang susah sih buat. Pernah gagal? Pernah gagal. Kayak bakwan saya buatnya. Gagal. Diulangi lagi sampai berhasil udah. Sekarang udah nggak pernah gagal lagi. Surat izin halal ada, NIB udah ada. Pameran ke rumah dinas gubernur pernah. Ke Kanaya, Hotel Kanaya pernah. Kardopa. Tanah Lapang lah, bazar-bazar kayak gitulah kalau ulang tahun Binjai. Kayak contohnya kayak semalam kan ulang tahun Binjai. Seringan kami di kantor-kantor gitu sih Kak, kalau ke Medan gitu. Isma bergabung di kelompok peduli masyarakat Binjai bersama dengan ibu-ibu rumah tangga lainnya. Mereka saling menguatkan dalam merintis usaha. Tambah pengalaman, tambah teman, tambah penghasilan juga lah, jelaskan kalau ada orderan tambah banyak, lumayan lah alhamdulillah. Ya senang aja lah, tambah maju sih istilahnya gitu. Kalau misalnya gandul, kalau dipasarkan responnya bagus semua, nggak ada yang bagus. Kalau pelatihan cuman saya yang belum saya iniin packagingnya aja belum. Packaging kita harus lebih menarik gitu.
Cuman kan itu lagi dalam proses, masih belajar, tahap pembelajaran. Udah sih kemarin kami pelatihan di Kanaya tentang packaging. Cuman belum ada kayak mana, tergantung juga di modal ya kan Kak. Karena kan packaging yang bagus itu kan perlu modal yang besar gitu. Supaya dia menarik gitu. Hairina dan Isma adalah contoh perempuan Kota Binjai yang berdaya lewat usaha sederhana. Di bawah bimbingan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bukan jadi rahasia umum, bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, faktor yang paling mendomin itu adalah ekonomi. Pertanyaan saya simpel sebenarnya, saat bicara kekerasan, apakah hanya kita fokus juga pada persoalan contoh hukum? Oke, trauma healing sangat, tetapi kan makan nggak bisa libur ya. Makan itu nggak bisa libur, hidup itu nggak bisa berhenti gitu loh. Nah artinya, ayo kita padu-padankan bagaimana konsep trauma healing itu dengan cara membantu para penyintas tadi, ibu-ibu yang mungkin kurang percaya diri terhadap dirinya di saat ekonomi keluarganya terpuruk. Dengan cara itulah mereka itu bangkit gitu loh. Bukan dengan cara hanya memberi terapi, tapi bagaimana dia menolong dirinya sendiri dengan mungkin bersama-sama kita membuka jalan begitu loh. Ini dodol pasir itu atau dodol yang gimana? Oh, labu pasir. Satu program, ya katakanlah ngumpul-ngumpulin orang ya, orang-orang galau sih. Termasuk saya sebenarnya. Ya, jadi orang galau ini dikumpul-kumpulin, akhirnya dari orang galau ini tercipta satu ide brilian, alhamdulillah. Saat ini ide brilian itu berupa galeri, ya, yang kita juga memiliki kurang lebih 26 pelaku industri rumah tangga yang bermetamorfosis menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan suka nggak suka, para pelaku ini sudah menjadi seorang socialpreneur, woman socialpreneur. Itu sih. Kalau menurut saya, Bunda Tati itu sosok wanita tangguh. Ya, beliau berusaha merangkul, nggak melihat agamanya, nggak melihat suku apa, beliau sebisa mungkin dirangkul. Jadi wanita tangguh saya rasa. Kan kami sama sekali penjualan apa gitu tidak pernah memberikan dia fee. Dia membawa kami belajar, membawa kami kemana-mana. Udah kalian aja cukup. Paling apa? Ini Bun, dodolnya Bun. Udah Rin katanya. Tetap saya kasih udah untuk Bunda. Dia memang betul-betul murni ingin membantu kami yang wanita-wanita yang ingin dibimbing. Kenalnya saya waktu pas pertama kali saya di edukasi, pameran taman edukasi dikenalin. Itu kenal lah, ya menurut saya dia baik, mau melihat kawan-kawannya maju, nggak mau menang sendiri, bagus lah. Ramah, baik, sopan, peduli sama anggotanya gitu. Latar belakang kita membuat suatu program itu kan jelas. Artinya dengan keterbatasan yang ada, ibu contoh, ibu dengan anak disabilitas, di mana dia bisa kerja? Terus anaknya, apakah itu menjawab satu persoalan? Belum tentu. Ya, banyak di luar sana yang menjadikan anak-anak yang seperti itu menjadi ladang untuk mencari cuan dengan cara instan, mengemis, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana kita mencoba membantu pemerintah melakukan satu perubahan, agent of change. Caranya bagaimana? Perempuan-perempuan yang katakanlah galau tadi bangkit dan alhamdulillah hasilnya sangat positif dan memberi kontribusi baik dirinya
Itu tadi kita menyebutnya program trauma healing dengan dirinya sendiri, dengan mengusung konsep help me to help you. Jadi saling menolong. Tidak ada orang yang superman, yang ada super team. Karena di samping kita banyak jejaring, itu salah satu kekuatan market kita untuk mencapai goals. Goalsnya apa? Goalsnya adalah omset, ya. Karena kalau udah omsetnya stabil, cara pikir kita sudah stabil, kita juga bisa memikirkan teman-teman yang berdampak sama, mungkin ceritanya dengan kita yang lalu gitu loh. Jadi perjuangan ini akan estafet terus kepada perempuan-perempuan di luar sana yang sangat memerlukan uluran tangan perempuan yang lainnya. Bukan hanya sekedar modal. Saya kurang sepakat di saat semua perempuan yang ingin berusaha hanya memikirkan modal saya nggak gede, modalnya hanya satu, kemauan. Ya, Rina adalah satu bukti konkret bahwa bermodal satu biji labu, ya, bermodal tepung berapa ons, bermodal gula berapa ons, dia mampu menciptakan marketnya sendiri. Harapannya iya sama-sama majulah kami biar bisa berkembang kami kan. Kalau ada yang mau ngasih bantuan modal. Boleh gak sih Kak? Boleh ya Kak? Bantuan modal biar berkembang ya kan Kak? Biar maju, namanya kami jadi keterbatasan modal, namanya ibu-ibu rumah tangga ya kan. Ya supaya maju aja lah, berkembang, banyak dikenal orang, supaya bisa menjadi oleh-oleh khas Kota Binjai selain buah rambutan. Dengan segala program naik turun, program yang maksudnya kondisi ya, karena kita paham bahwa satu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri kan itu berbunyi swadaya, artinya tidak ada pembiayaan di situ, bonus sukarela, bonus sukacita, dan bonus air mata. Jadi saat ini kita sudah masuk tahun ketiga, dari 26 pelaku industri rumah tangga yang ada di dalamnya, termasuk saya juga merupakan woman social planner tadi, kita sudah bermetamorfosis menjadi para pengusaha dan alhamdulillah kurang lebih 50% diantaranya sudah mendapatkan sertifikat halal. Dan kita coba melalui program-program sinergi nanti lanjutan, para woman social planner ini akan bermetamorfosis lagi menjadi calon-calon pembicara. Ya, praktek-praktek baik, apa yang sudah kita lakukan saling menguatkan, salah satu poin pentingnya untuk bagaimana perempuan-perempuan di luar sana bisa menjadi semua perempuan-perempuan yang tangguh. Keluarga adalah entitas terkecil dari masyarakat. Keluarga bahagia terwujud jika perempuannya bahagia. Khairina dan Isma adalah kisah perempuan berdaya. Mereka adalah ibu tangguh yang mampu menggali potensi diri dan mewujudkan lewat usaha nyata untuk kebahagiaan keluarga.